Selamat datang kembali di On My Bana Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Yaitu, 10 cara efektif berhenti menunda-nunda dan malas. Menunda-nunda dan rasa malas seringkali menjadi penghalang terbesar dalam mencapai tujuan kita. Mereka bisa membuat kita merasa terjebak, frustrasi, dan tidak produktif. Tapi jangan khawatir, dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang 10 cara efektif untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda dan malas. Untuk itu pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, agar kamu mengetahui bagaimana cara efektif untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda dan malas. Sehingga kamu menjadi lebih produktif dan bersemangat dalam menjalani kehidupan. Namun sebelum kita mulai videonya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya. 1. Tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Langkah pertama untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda dan malas adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tanpa tujuan yang jelas, kita cenderung merasa kebingungan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Tujuan yang spesifik memberikan arah yang jelas dan memudahkan kita untuk fokus. Misalnya, daripada hanya berkata, "Saya ingin menjadi lebih sehat." Buatlah tujuan yang spesifik seperti, "Saya akan berolahraga selama 30 menit setiap hari selama 1 bulan." Dengan tujuan yang spesifik, Anda tahu persis apa yang perlu dilakukan dan kapan melakukannya, sehingga lebih mudah untuk memulai dan tetap termotivasi. 2. Buat rencana dan jadwal harian. Setelah menetapkan tujuan yang jelas, langkah berikutnya adalah membuat rencana dan jadwal harian. Rencana yang baik membantu kita mengatur waktu dengan lebih efisien dan memastikan bahwa kita mengalokasikan waktu untuk semua tugas penting. Buatlah jadwal harian yang mencakup waktu untuk bekerja, beristirahat, berolahraga, dan aktivitas lainnya. Misalnya, jadwalkan waktu tertentu untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan, waktu untuk makan siang, dan waktu untuk berolahraga. Dengan jadwal yang teratur, Anda memiliki panduan yang jelas untuk mengikuti setiap hari, yang membantu mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda dan merasa malas. 3. Prioritaskan tugas Anda. Tidak semua tugas memiliki tingkat kepentingan yang sama. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan tugas Anda berdasarkan urgensi dan pentingnya. Gunakan metode seperti matriks Eisenhower untuk membantu Anda mengidentifikasi tugas mana yang perlu diselesaikan segera dan tugas mana yang bisa ditunda. Misalnya, tugas mendesak dan penting harus menjadi prioritas utama, sementara tugas yang kurang penting bisa ditunda atau didelegasikan. Dengan memprioritaskan tugas, Anda bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghindari perasaan kewalahan karena terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. 4. Gunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda. Teknik ini melibatkan bekerja selama 25 menit tanpa gangguan, diikuti dengan istirahat singkat selama 5 menit. Setelah 4 sesi kerja, atau Pomodoro, Anda bisa mengambil istirahat lebih lama, sekitar 15-30 menit. Misalnya, atur timer untuk 25 menit dan fokus sepenuhnya pada tugas yang sedang dikerjakan. Setelah waktu habis, beri diri Anda istirahat singkat sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya. Teknik ini membantu menjaga fokus dan energi Anda tetap tinggi sepanjang hari, serta membuat pekerjaan terasa lebih terkelola dan kurang menakutkan.
5. Hindari gangguan. Gangguan adalah salah satu penyebab utama kita menunda-nunda dan merasa malas. Identifikasi sumber gangguan di sekitar Anda dan temukan cara untuk menghindarinya. Misalnya, jika ponsel Anda sering menjadi gangguan, matikan notifikasi atau letakkan ponsel di tempat yang sulit dijangkau selama Anda bekerja. Jika lingkungan kerja Anda berisik, gunakan headphone peredam bising atau cari tempat yang lebih tenang untuk bekerja. Dengan mengurangi gangguan, Anda bisa lebih fokus pada tugas yang ada dan menyelesaikannya dengan lebih cepat dan efisien. 6. Pecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil. Tugas besar seringkali terasa menakutkan dan bisa membuat kita merasa kewalahan, yang akhirnya membuat kita menunda-nunda. Cara efektif untuk mengatasi ini adalah dengan memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Misalnya, jika Anda harus menulis laporan panjang, pecah tugas tersebut menjadi langkah-langkah kecil seperti membuat kerangka, menulis satu bab pada satu waktu, dan merevisi. Dengan memecah tugas besar menjadi bagian yang lebih kecil, Anda bisa menyelesaikan satu langkah pada satu waktu, yang membuat tugas terasa lebih terjangkau dan meningkatkan motivasi Anda untuk menyelesaikannya. 7. Temukan motivasi dan tujuan pribadi. Menemukan motivasi dan tujuan pribadi adalah kunci untuk tetap termotivasi dan menghindari rasa malas. Tanyakan pada diri sendiri mengapa Anda ingin mencapai tujuan tertentu dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi hidup Anda. Misalnya, jika tujuan Anda adalah untuk mendapatkan promosi di tempat kerja, pikirkan tentang bagaimana promosi tersebut akan meningkatkan karir Anda, memberikan kebebasan finansial, atau meningkatkan rasa percaya diri Anda. Mengingat alasan di balik tujuan Anda membantu menjaga semangat dan tekad Anda untuk terus bekerja keras dan tidak menunda-nunda. 8. Berikan diri Anda hadiah. Memberikan diri Anda hadiah atau penghargaan setelah menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu bisa menjadi motivasi yang kuat. Hadiah tidak harus besar atau mahal, bahkan hal-hal kecil seperti istirahat sejenak, menikmati camilan favorit, atau menonton episode dari serial favorit Anda bisa menjadi motivasi yang efektif. Misalnya, setelah menyelesaikan tugas penting, beri diri Anda waktu untuk bersantai dan menikmati aktivitas yang Anda sukai. Hadiah membantu menciptakan asosiasi positif dengan produktivitas dan membuat Anda lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas di masa mendatang. 9. Cari akuntabilitas. Memiliki seseorang yang bisa membuat Anda bertanggung jawab atas tugas dan tujuan Anda bisa sangat membantu dalam mengatasi kebiasaan menunda-nunda dan malas. Temukan teman, rekan kerja, atau anggota keluarga yang bisa menjadi mitra akuntabilitas Anda. Misalnya, beritahu mereka tentang tujuan Anda dan minta mereka untuk memeriksa kemajuan Anda secara berkala. Akuntabilitas membantu Anda tetap fokus dan termotivasi, karena Anda tahu ada orang lain yang mengawasi dan mendukung Anda. 10. Jangan takut untuk memulai dari yang kecil. Terkadang, yang paling sulit adalah memulai. Jangan takut untuk memulai dari yang kecil dan secara bertahap meningkatkan upaya Anda. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Misalnya, jika Anda merasa sulit untuk memulai proyek besar, mulailah dengan tugas kecil seperti mengatur alat dan bahan yang dibutuhkan atau membuat daftar langkah-langkah yang harus dilakukan. Memulai dari yang kecil membantu membangun momentum dan membuat tugas besar terasa lebih terjangkau. Itulah 10 cara efektif untuk berhenti menunda-nunda dan malas. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, membuat rencana dan jadwal harian, memprioritaskan tugas, menggunakan teknik Pomodoro, menghindari gangguan, memecah tugas besar,
menemukan motivasi pribadi, memberikan reward, mencari akuntabilitas, dan memulai dari yang kecil. Anda bisa menjadi lebih produktif dan mengatasi kebiasaan menunda-nunda dan menghilangkan rasa malas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Buat kamu yang sudah subscribe, saya doakan kamu sukses di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.